kita akan mulai ya tutorial pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi mungkin kita percepat aja ya mengenai tutorialnya karena cukup panjang hari ini. Jadi bahasa Golang ini salah satu bahasa yang cukup menarik untuk dipelajari, terutama bagi Bapak Ibu yang ingin pelajari back-end ya, bermain di dalam back-end, API ya, integrasi dan lain sebagainya. Ini cocok sekali. Kenapa? Karena tadi sudah disampaikan oleh Mas Alfi bahwa Golang ini adopsi beberapa sintak yang diperlukan dari bahasa lain ya, yang bagus-bagusnya. Salah satunya seperti itu. Kemudian beberapa library juga sudah mendukung beberapa pekerjaan, terutama pekerjaan di back-end ya. Jadi ini saya rekomendasikan salah satu bahasa yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mendalami back-end. Ya baik, silakan Bapak Ibu install Golangnya. Ini sudah saya chat ya di public chat alamatnya. Ya, jadi di sini kalau tergantung sistem operasinya. Jadi kalau OS-nya Bapak Ibu adalah Windows ya, ini silakan download installernya. Kemudian diinstal, kemudian kita perlu command prompt juga di Windows ya, di Mac juga sama ya, di Linux juga sama. Oke, kita coba langsung mulai aja ya. Sudah dikenalkan konsep dari Golang ya. Jadi Golang ini tadi sudah dijelaskan ya, dikembangkan oleh Google ya, mengadopsi beberapa bahasa lama ya, terutama bahasa C. Nanti kita lihat penggunaan struct di dalam Golang sangat membantu kita dalam mengembangkan aplikasi back-end ya. Nanti kita lihat lagi. Kemudian kelebihannya ya, banyak kelebihannya, diantaranya concurrent-nya ini lebih mudah ya. Jadi misalkan Bapak Ibu punya beberapa server ya, servernya ini memiliki load balancer ya, load balancer yang menghubungkan antara server satu dan server lainnya. Nah, karena kemampuannya dalam mendukung concurrent, di sini dapat membantu kita dalam setup microservice. Nanti kita bahas ya di akhir. Kemudian mendukung parallel computing di sini ya, processingnya secara bersamaan. Nanti kita bahas juga di akhir. Kemudian memiliki garbage collector sama seperti Java ya, memiliki garbage collector di mana ketika suatu variabel tidak digunakan ini akan dihapus ya dari memori. Kemudian kompilasi sangat cepat ya, kemudian bukan bahasa pemrograman hierarchical ya. Jadi tidak ribet memikirkan OOP. Tapi ketika kita ingin menggunakan OOP juga sebenarnya bisa konsepnya ya, secara konsep. Dan package dan modul ini lengkap ya, nanti bisa dicoba. Kalau mau install di Windows ya, caranya download installernya dari golang.org/dl ya. Bahkan Bapak Ibu download dan install karena hari ini sesinya adalah praktikum. Pastikan tidak terlambat ya, agar bisa semuanya dijalankan. Kemudian setelah diinstal, kita perlu setup environment variable ya. Kalau di Windows itu caranya klik kanan pada explore ya, kemudian property kalau nggak salah, kemudian ada advanced setting. Nah, di sana setup environment variable. Tujuannya apa? Tujuannya agar bisa dideteksi oleh sistem ya, Golang kita. Jadi kalau dari command prompt nanti tinggal perintahnya itu go spasi run spasi nama program Golangnya ya, bisa kita jalankan seperti itu. Kemudian kalau di Mac OS ya, ini kita bisa menggunakan brew ya, brew install go. Kemudian kita sama ya, kita ekspor environment variable-nya dengan cara ekspor path ya, path-nya di mana, kemudian aktifkan base profile-nya ya. Kemudian kita cek version-nya. Kemudian untuk di Linux kita bisa ambil dari widget ya, seperti ini. Kemudian kita coba ekstrak ya dengan perintah tar. Kemudian kita ekspor path-nya dan kita aktifkan ya base RC-nya. Setelah itu cek version-nya. Nah, jadi installnya sangat mudah ya. Sekarang kita langsung masuk ke basic programming. Ya, sejauh ini bisa ini ya, install Golang di Windows gimana? Ya tadi yang saya jelaskan, tinggal download binary-nya ya. Ini download nih. Langsung aja masuk ke golang.org/doc/install.
Nanti tergantung OS-nya Bapak Ibu apa, nanti tinggal download Go for Windows gitu ya. Setelah di-download, jalankan ya, kemudian kita cek versionnya nanti. Ya, cara ngecek versionnya adalah Go version ya tadi ya. Progress version. Sebentar. Kita cek lagi Go version. Oh, langsung ya. Go version. Ya, ini versinya bisa dicek seperti ini. Oke, ada yang ketinggalan sejauh ini untuk instalasi? Sudah jelas semua ya? Ya, baik, berikutnya saya sudah kirimkan juga referensi tutorialnya. Ini kalau ketinggalan hari ini bisa kita bahas, bisa Bapak Ibu lihat dari tutorials point. Hari ini juga akan kita coba melalui tutorials point juga ya. Oke, berikutnya adalah kita masuk ke basic programming-nya. Nah, jadi setiap program Go ini terbuat atas paket-paket ya, package. Nah, silakan Bapak Ibu buat ya. Dengan skema seperti berikut ya, kita punya package main. Kemudian kita bisa import library yang akan digunakan ya. Contohnya di sini kita mengimport library FMT. Nah, FMT ini library kalau di C++ kayak cout-nya gitu. Library untuk apa namanya standar input output ya. Kemudian untuk baca file dan lain-lain ini menggunakan FMT. Nah, kalau di Golang Bapak Ibu bisa menggunakan misalnya saya mau pakai sebanyak n library. Nah, tinggal seperti ini aja import dalam kurung, kemudian library pertama, library kedua, sampai dengan ke N, ya, seperti itu. Kemudian di Golang ini ada suatu fungsi utama yang disebut dengan fungsi main, ya. Cara mendeklarasikannya adalah gunakan keyword func, ya, function main, ya. Kemudian di sini nanti statement Bapak Ibu bisa diletakkan di sini. Oke, sekarang silakan dibuat ya package main, kemudian kita import. Ya, importnya nama library-nya kita ambil FMT saja mungkin ya. Import FMT, ya kalau satu seperti ini. Kalau banyak gunakan dalam kurung ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa banyak library yang kita import ya. Ini, misalkan kita import FMT dan juga map ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita deklarasikan fungsi main ya, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita coba cetak FMT line ya, print line ya, misalkan hello world. Di Golang perlu lagi ya. Nah, setelah Bapak Ibu buat program pertamanya, berikutnya adalah kita coba jalankan aplikasinya dengan cara goran spasi nama filenya. Tadi nama filenya adalah latihan1.py. Nanti setelah dijalankan, ya nanti akan muncul hasilnya. Nah, kalau seperti ini, artinya ini tidak bisa digunakan. Kita import library Matplotlib, tapi tidak dimanfaatkan. Nah, ini perlu kita gunakan seperti ini, udah bisa seharusnya. Sebentar, saya dulu ya. Jika ada library yang tidak dimanfaatkan, ya gunakan underscore di depannya dengan tujuan agar bisa dijalankan. Nanti kita lihat ya banyak contoh lainnya. Atau jangan diimport aja kalau misalnya tidak digunakan ya, seperti itu. Oke, untuk struktur dari programming Golang gimana? Ada pertanyaan mungkin kalau ada yang ketinggalan boleh di chat ya. Jelas ya sampai sini ya untuk struktur dasar dari Golang ya. Nah, kita lihat lagi di sini ada tutorial dari tutorial point ini bagus nih penjelasannya. Nanti silakan Bapak Ibu coba saja ini tutorialnya. Nah, kemudian untuk memberikan komen di dalam Golang ini sama ya, bahasa Java ya, gunakan / bintang untuknya. Ya, contoh nanti seperti ini, misalnya komen. Ini adalah fungsi utama. Nah, ini adalah komen ya. Komen itu adalah semacam komentar yang tidak akan dibaca oleh programming kita ya. Jadi ini adalah fungsi utama ya. Ini komennya kalau banyak line-nya gunakan / bintang ya. Sementara kalau kita hanya satu baris saja gunakan double slash ya.
seperti itu. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam tipe data ya. Nah, jadi oke, kita lihat dulu slide-nya. Berikutnya di dalam golang ini kelebihannya ya, ini sama seperti Python ya, diadopsi dari Python. Kita bisa return multiple value ya. Contohnya seperti berikut. Saya punya fungsi swap ya, di mana di sini ada parameter yang dikirimkan ya, yaitu X dan Y. Tipenya adalah string. Kita perlu mendefinisikan tipenya. X dan Y-nya adalah string. Dan return value-nya tipenya adalah string dan string ya. Kemudian kita return dua nilai. Nah, sehingga kita perlu mendefinisikan ada dua nilai ya untuk return dari statement-nya. Ya, sebagai contoh misalkan saya hapus ya biar kelihatan. Saya punya function misalkan value. Ya. Kemudian di sini kita punya variabelnya A dan B, tipenya adalah string ya misalkan ya. Kemudian return value-nya misalkan ada 3 ya, berarti seperti ini ya. Kemudian kita coba return ya A, B, ditambah dengan B. Ukuran, sebentar. Oh, print line-nya. Lupa ya, di dalam golang ini case sensitif ya. Ini kalau ada error seperti ini, kita bisa melihat. Cannot use type untype int. Nah, sementara kita mereturnnya dengan string ya, atau menerimanya. Nah, ini harus kita ganti seperti ini. Kita lihat lagi ya. Returnnya ya. Oke, ya. Seperti ini. Dan jalankan. Ya, jadinya seperti ini. Jadi yang mau kita tampilkan di sini adalah kita membuat suatu fungsi yang dapat menerima 3 return value nilai ya. Ini sama seperti di Python ya, jadi diadopsi di sini. Ya, jadi hasilnya kita tampung di 3 variabel. Bisa berapa banyak variabel? Sebanyak n variabel bisa dibuat. Oke, berikutnya nah, di dalam golang ini tidak ada kelas ya, tapi kita bisa mendefinisikan metode pada suatu tipe ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan struct ya untuk mendefinisikan dari objek ya, ini dengan menggunakan struct. Bagaimana cara mendefinisikannya? Gunakan keyword type ya, spasi nama struct-nya, spasi struct ya. Nanti di sini akan kita buat struct dengan nama X dan Y, masing-masing tipe datanya adalah float ya. Di golang ini kira-kira tujuannya apa menggunakan struct? Nanti ketika kita masuk ke backend ya, masing-masing JSON value-nya, JSON objeknya itu akan disimpan di dalam struct, di dalam golang ya. Dan ini menurut saya menjadi sangat efisien. Nanti kita lihat ya untuk ke backend-nya. Sampai sini dulu kira-kira ada yang ketinggalan? Golang itu fokus backend bukan. Ya, sebenarnya kalau saya lihat ini bagus ya di backend. Nanti di akhir kita main ke backend ya. Golang punya framework nggak? Ada, nanti kita lihat di belakang ya. Sama, ini sudah mulai penasaran. Nggak apa-apa, kita bertahap dulu ya, karena ada juga yang belum belajar Golang, jadi kita agak bertahap. Jadi nanti ini akan ada seri ya, seriesnya pemrograman Golang ya, Golang kemudian Golang untuk microservice ya, kemudian nanti dengan Go Micro namanya. Go Micro ini cukup bagus untuk pekerjaan microservice. Kemudian di Golangnya kita koneksikan ke Kubernetes ya. Kemudian Golangnya ini kita hubungkan dengan kerjaan lain ya, misalkan di data science dan lain-lain. Ada seriesnya. Jadi hari ini khusus basic banget
Jadi saya masih bahas basic programming dan lain sebagainya. Jadi bagi yang sudah bisa mungkin nggak apa ya, ikuti dulu. Jadi biar teman-teman yang lain bisa belajar. Oke, mungkin ada pertanyaan sejauh ini, silakan. Ya, oke. Tidak ada ya pertanyaannya, kita lanjut lagi. Nah, kemudian berikutnya ya kita lihat lagi. Di sini saya punya, kita coba definisikan ya. Kita definisikan suatu struct ya. Struct ini diadopsi dari bahasa C ya. Mungkin ada yang sudah pernah dengar ya struct. Misalnya ini struct-nya, di mana saya punya variabel X dan variabel apa Y ya. Tipenya adalah float 64. Kemudian saya punya suatu fungsi namanya vertex dalam, fungsinya ini mengadopsi dari vertex ya. Kemudian di sini gunakan fungsi absolut untuk returnnya, dan di sini float 64 ya type-nya. Kemudian kita return map ya, kemudian map dot square root. Kemudian kita coba ambil X dikali dengan di dot X ya, ditambah dengan vertex dan yang ke Y dikali dengan vertex yang ke Y ya, seperti ini. Nah, kemudian kita coba ambil ya, di sini kita punya V vertex, di mana vertexnya kita masukkan nilai 3 dan 4. Kemudian kita cetak inline v dot ya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, saya punya saya sisipkan suatu nilai integer yaitu 3 dan 4 ya ke dalam vertex. Nah, vertexnya di sini menggunakan di sini ada dua variabel X dan Y ya. X-nya 3 dan Y-nya 4 ya. Kemudian kita simpan di suatu variabel namanya V ya, di mana variabel V ini isinya adalah struct ya. Nah, di mana struct-nya nanti kita cetak ya dengan memanggil fungsi absolut ya. Nah, dibulatkan, kemudian return-nya adalah float ya. Nah, setelah itu kita akarkan ya dengan fungsi map square root, kemudian dikali masing-masing nilai X tadi, berarti X-nya tadi berapa? 5 dikali dengan 5, ditambah 25 hasilnya, ditambah dengan 6 dikali dengan 6 ya. 36, 25 tambah 36 ya, hasilnya seperti itu. Ya, ini contoh. Nah, jadi kalau kita lihat di sini struct di dalam Golang ini dapat bertindak sebagai suatu objek ya. Karena di sini tidak ada konsep OP, nah kita bisa menggunakan beberapa kombinasi, misalkan dengan struct ya, juga bisa. Oke, berikutnya untuk seleksi kondisi di dalam Golang ya, ini sangat sederhana ya, gunakan keyword if ya, if spasi kondisi. Jadi seleksi kondisi ini adalah suatu apa namanya, sintak untuk memilih atau menseleksi kondisi di dalam statement if ini. Jika terpenuhi di dalam statement if, maka jalankan dari mulai kurung kurawa buka sampai dengan tutup. Ya, ini sama seperti Java ya. Kalau kita lihat misalkan saya punya suatu nilai ya, n-nya saya isi 20 ya. Kemudian saya tambahkan if misalkan n-nya lebih besar daripada 20 ya, maka fmt.cleanLine lebih besar misalkan. Oh, jika dia lebih kecil, gunakan else if ya, n lebih kecil dari 20, maka fmt.cleanLine lebih kecil. Nah, jadi seleksi kondisi ini adalah suatu konsep di programming yang memilih suatu kondisi. Jika terpenuhi kondisinya, maka jalankan statement di bawahnya. Sebagai contoh, nilai n saya sekarang 20 ya. Kita lihat di sini seleksi kondisinya ingin ngecek apakah benar n-nya lebih besar daripada 20. Kalau kita lihat di sini salah ya. Jadi maka tidak akan dieksekusi. Ya, seperti itu.
Nah, kemudian ya mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kalau di Golang ya kita hanya menggunakan if else ya. Else-nya bagaimana nanti di sini. Nah, di dalam else ini kita sisipkan if juga boleh ya, seperti itu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ya, kalau misalkan tidak ada, nah ini kalau ini kan tidak digunakan ya. Kemudian kita bisa, kalau ada pertanyaan silakan boleh ditanya bagian mana kira-kira yang masih belum paham dari konsep programmingnya. Nah ini net.rand ya. Oke. Oke. Mungkin saya coba pelan ya untuk ininya. Ya boleh, nanti source code-nya saya bagikan. Tapi ini rata-rata dari sini semua ya, tutorial point ada semua nanti. Ya, kita coba lihat lagi ya. Jadi kalau kita ingin mendefinisikan suatu variabel, kita bisa gunakan keyword var ya. Var misalkan i, j, k, tipe datanya adalah int atau bilangan bulat ya. Kemudian var t, ch byte ya, ini tipe datanya adalah byte dan seterusnya. Jadi untuk mendefinisikan suatu tipe data kita bisa gunakan var ya. Kemudian ya ini sebagai contoh, misalkan kita juga bisa secara dinamis mendefinisikan suatu tipe data dan juga datanya dengan perintah titik 2 sama dengan. Ketika kita gunakan perintah titik 2 sama dengan, secara otomatis variabel di depannya akan berubah menjadi tipe data sesuai dengan yang diinput. Contoh misalnya, Y titik 2 sama dengan 42. Yang berarti Y ini akan menjadi bilangan bulat. Ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian, oke, kita masuk ke operator. Nah, jadi di sini ada suatu operator, sebenarnya sama dengan bahasa lain ya. Jadi mungkin misalnya dengan Python atau Java ini hampir mirip ya. Jadi ada beberapa tipe operator yang bisa dimanfaatkan ya, seperti operator aritmatika ya, di mana kita bisa menggunakan misalnya seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulo, dan lain sebagainya. Atau kita bisa menggunakan operator relasional ya, untuk membandingkan suatu nilai ya, apakah sama dengan nilai A sama dengan nilai B, atau nilai A tidak sama dengan nilai B, ya, dan seterusnya. Greater than, less than, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa menggunakan operator logik yang tujuannya adalah untuk membandingkan kedua kondisi. Ya, sekarang kita coba ya. Misalkan kasusnya adalah saya punya suatu bilangan masih n-nya sama dengan 20 ya. Dan kita punya suatu nilai aja ya. Range-nya ini dari 0 sampai dengan 100 nilainya. Kelihatan ya di sini ya. Nah, nilai ini nanti akan kita coba masukkan di antara 0 sampai dengan 100. Misalkan saya masukkan 98. Saya ingin mengetahui 98 ini huruf mutunya apa. Oke, kita definisikan goals-nya. Kalau A itu dari 85 sampai dengan 100, B dari 75 sampai dengan 84, ya. Kemudian C adalah dari 60 sampai dengan 74 ya, dan D dari 0 sampai dengan 59. Sisanya salah. Nah, kita bisa gunakan seleksi kondisi di sini ya, dengan cara menggunakan dua kondisi di dalam satu if ya. Misalkan seperti ini. If n-nya lebih besar, misalkan sama dengan 85, kalau seperti ini saja belum valid. Kenapa? Karena kita harus memastikan range-nya ini sampai dengan 100. Ya. Sehingga di belakangnya kita bisa menggunakan n lebih kecil sama dengan 100 ya. Dimana operator double N di sini ya merupakan operator logik ya, operator logik yang menghubungkan dua kondisi yang akan diperiksa ya. Seperti itu.
Nah, kalau terpenuhi, maka cetak A. Ya, seperti ini. Coba kita jalankan. Nanti dicetak A. Ketika saya ubah nilainya menjadi 105, kira-kira dicetak nggak A-nya? Harusnya nggak dicetak ya. Kenapa? Karena sudah lebih dari range. Ya, kalau kita lihat 100, apakah benar 105 lebih besar sama dengan 85? Benar, ya. Ini kondisi yang pertama. Kondisi pertama benar, kondisi yang kedua salah, ya. Karena dihubungkan dengan operator logic AND, sehingga rules-nya adalah jika salah satu kondisi ini tidak terpenuhi, maka tidak akan dijalankan ya dengan logic AND. Seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian kita juga bisa menggunakan perulangan for ya, di mana perulangan for ini mungkin Bapak Ibu yang ada yang belum pernah coding mungkin atau belum menguasai programming, boleh saya survei dulu, ada kira-kira? Ya, kalau di Windows bagaimana untuk kerannya? Bapak Ibu bisa install namanya Visual Studio Code. Nanti bisa dijalankan lewat sana, tinggal play. Atau gunakan command prompt juga ya, go spasi run spasi nama file. Maksudnya vertex apa? Vertex itu, ini kan vertex sebenarnya hanya definisi dari struct kita ya. Definisi vertex, sorry. Kita membuat suatu struct ini tipe data ya, yang diadopsi dari bahasa C. Nah, ini saya beri nama vertex gitu aja. Seperti itu ya. Oke, saya lanjut lagi. Berarti ini sudah pernah semua ngoding ya, Bapak Ibu ya. Jadi tinggal migrasi ke golangnya aja berarti. Ada yang belum pernah sama sekali ngoding? Oke, karena tidak ada yang jawab, berarti saya rasa sudah semua. Nah, berikutnya kita masuk ke perulangan. Perulangan ini adalah mengulang statement ya. Nah, perulangan di golang ini mirip-mirip dengan Java ya atau C++. Ya, kalau kita lihat di sini kita gunakan keyword for i titik 2 sama dengan. Kenapa menggunakan titik 2 sama dengan? Karena ini artinya adalah mendeklarasikan variabel secara dinamis ya, tergantung dengan nilai yang di-assign. Kalau saya definisikan 0 ya, maka i-nya akan bernilai bilangan bulat ya, tipe datanya akan berganti menjadi bilangan bulat. Bisa nggak saya tidak menggunakan titik 2 sama dengan? Boleh, gunakan var. Var spasi i sama dengan 0 ya, seperti itu. Oke, jadi kita coba buat sekarang di dalam fungsi main kita ya, kita punya for i titik 2 sama dengan 0 ya. Selama i-nya tadi lebih kecil daripada 10, maka i++ ya. Kemudian kita cetak ya di sini. Cetak i misalkan ya. Oke, kita cetak dari 1 sampai dengan 9. Ya, kalau kita lihat perulangan ini sama seperti konsep perulangan pada umumnya ya, di mana di sini adalah inisialisasi, kemudian di sini adalah cek kondisi, dan yang terakhir adalah increment atau decrement. Cara menjalankannya seperti berikut. Inisialisasi hanya dijalankan pertama kali ya, i sama dengan 0. Kemudian kita lakukan cek kondisi ya. Apakah benar i-nya lebih kecil dari 10? Benar. Kalau benar, maka jalankan dari kurung kurawa buka sampai tutup. Yaitu kita cetak 0 ya. Kita cetak 0, kemudian karena sudah sampai dengan tutup, maka jalankan statement yang terakhir, i++, yang berarti i yang sekarang ditambah dengan 1, itu i++ ya. I sekarang jadi 1 sekarang. Kemudian cek lagi kondisi apakah benar 1 lebih kecil dari 10. Benar, maka jalankan lagi. Cetak 1. Kemudian i++ lagi, i-nya jadi 2. Kemudian cetak 2. Dan seterusnya sampai dengan 9. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya kita lanjut lagi ya. Setelah menggunakan for, kita juga bisa menggunakan while ya. Oh, ini jaringannya belum dimasukkan ya. While juga sama.
sintaknya seperti di apa namanya Java ya pada umumnya. Jadi kita lihat di sini mana tadi loops ya. Nah kalau di ya ini juga kita bisa melakukan nested loop ya seperti ini. Ini juga bisa ya melakukan nested loop. Oke, kemudian berikutnya adalah fungsi. Tadi sudah saya singgung di awal. Fungsi adalah suatu perintah yang mengembalikan nilai. Ya. Nilai apa yang dikembalikan ya tergantung dari kebutuhan kita. Kita bisa mengembalikan suatu nilai dari pemanggilan fungsi. Ya. Cara mendefinisikan fungsi gunakan keyword func ya. Function ya. Kemudian nama fungsinya apa, parameternya ada berapa, tipe datanya. Nah, jangan lupa kalau di Golang ini perlu kita definisikan tipe datanya, tipenya apa. Gitu. Dan kita bisa mengembalikan multiple value ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, berikutnya ini diadopsi dari bahasa C ya, namanya pointer. Pointer ini merupakan suatu sintak ya atau konsep yang mana ini menurut saya cukup bagus ya, konsep pointer ini dimanfaatkan terutama untuk apa namanya mempelajari struktur data, karena pointer ini sebenarnya adalah suatu variabel yang menunjuk ya menunjuk elemen lain ya. Jadi ini dengan pointer coba kita lihat aja ya. Misalkan ini saya punya dua variabel. Variabel yang pertama i namanya, yang kedua adalah j. Masing-masing i akan diisi dengan nilai 42 dan j dinilai 2701 ya. Jadi ini adalah 42, yang j adalah 2701 ya. Cara lain gimana cara mendefinisikannya? Gunakan keyword var ya, tanpa ada titik 2 di sini. Var i sama dengan 2, var j sama dengan 2701 sama saja. Oke, kemudian saya punya suatu variabel ya. Ini variabel p namanya, diisi dengan nilai dari i ya, di mana i ini adalah kalau ada n seperti ini, maka ini adalah menunjuk suatu nilai i ya. Kemudian tipe dari P ini adalah pointer ya. Nah, kemudian kita cetak bintang P. Bintang P ini artinya ya pointer ya. Nanti akan dicetak nilainya adalah 42. Kemudian pointer P kita update sekarang menjadi 21. Yang berarti kalau kita update pointer P dengan nilai 21, maka I akan ke-update juga. Gitu. Kemudian P sama dengan NJ ya. N di sini mengacu kepada nilai dari J 2701 sekarang nilai P-nya. Kemudian nilai P sekarang pointer P sekarang diganti menjadi pointer P dibagi dengan 37. 2701 dibagi dengan 37 adalah nilai P yang terbaru. Kalau kita cetak J, maka nilainya adalah P dibagi dengan 2701 dibagi dengan 37. Nah, ini konsep pointer menunjuk suatu nilai. Yang mana ini bermanfaat bagi struktur data ya, seperti linked list, kemudian apalagi stack ya, queue, kemudian graph ya, tree dan lain sebagainya. Nanti kita akan ada seri berikutnya ya, struktur data dengan Golang. Ya. Oke, kemudian struct ya, seperti yang tadi saya jelaskan di awal struct. Ini saya punya struct, nama structnya adalah vertex ya. Di mana vertex ini punya dua nilai X dan Y, masing-masing adalah bilangan bulat. Kemudian V1 kita isi dengan pemanggilan struct vertex, kita isi nilainya 1 dan 2. Maka nilai X-nya untuk V1 adalah 1, dan untuk Y dengan V1 adalah 2. Kemudian kita lihat lagi, nilai V2 ya, kita panggil vertex, di mana nilainya adalah X titik 2 ya, maka dia nilai X titik 2 ini adalah ya nilai X sebelumnya ya, kemudian diisi dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat kita punya 3 struct V1, V2, V3.
yang berasal dari vertex, ya. Jelas nggak? Anggaplah seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan OOP, walaupun tidak sama, ya. Kalau kita lihat T1, V2 dan T3 ini adalah objek. Sementara vertex itu adalah kelasnya. Jelas nggak? Jadi kita sebenarnya masih tetap bisa membuat suatu program dengan konsep menyerupai OOP. Nah, karena di sini V1, V2, V3 kita implementasikan dari vertex, ya, di mana vertex ini adalah struct. Boleh nggak misalkan struct ini memanggil struct lainnya? Boleh, ya. Misalnya sebagai contoh gini, yang tadi saya mention di awal, kalau bermain dengan backend, maka akan banyak bermain dengan JSON, ya. Nah, JSON-nya akan kita definisikan di dalam struct. Bagaimana caranya? Caranya seperti berikut. Misalkan saya ambil misalkan apa ya, dari situs Raja Ongkir, ya. Oke, jadi ini ada suatu suara saya ini terdengar ya? Ada kendala nggak? Ada ya? Oke, misalkan saya punya suatu API, ya. API nanti di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan secara detail. Nah, misalkan saya punya list API-nya seperti berikut, ya. Ini list API-nya. Jadi intinya gini, API itu adalah output dari program backend yang Bapak Ibu akan buat, ya. Di mana backend itu mengurus API yang menghubungkan dengan ini, ya, menghubungkan dengan front end seperti itu. Nah, kemudian outputnya ini berupa JSON atau XML. Ini contohnya dalam format JSON. Nah, JSON ini perlu kita convert ke dalam format struct, ya. Nah, caranya gimana? Sebenarnya sudah ada, ya, struct go online JSON, ya. Nah, ini banyak yang online. Saya paste saja di sini, langsung paste, ya. Kemudian hasilnya saya sekarang sudah punya struct yang mendukung dari format API ini. Jadi tinggal kita copy aja, ya. Enaknya seperti ini. Tapi tinggal kita copy, masukkan ke dalam program kita. Nah, jadi seperti ini. Ya, struct-nya ini sudah berkaitan satu sama lain. Coba kita lihat. Struct kita yang pertama ini auto-generated dari situs online yang saya coba buka, ya. Kemudian di sini dia memanggil struct lainnya namanya Raja Ongkir, ya. Nanti akan dipanggil Raja Ongkir. Ini ada query, ya, status dan result. Coba kita lihat. Ada query, ya, ini ada query-nya, ada status dan ada result. Nah, kemudian untuk status akan memanggil kode, ya, dan juga description. Kemudian untuk result akan memanggil province ID dan juga province. Nah, jadi intinya sebanyak apapun API yang Bapak Ibu buat, bisa kita definisikan dengan struct, ya. Jadi misalkan yang kompleks banget gitu, misalnya contoh kayak gini lah. Nah, ini kompleks nih. Kita perlu mendefinisikannya dalam struct. Kenapa? Karena nanti kita akan membuat backend yang mana backend ini ketika dikirimkan, ketika kita akan mengenerate nilainya secara dinamis, ya, dengan format seperti ini, ya, kita membutuhkan struct nantinya ke depannya. Jelas, ya? Nah, jadi kita bisa gunakan online tools. Nah, ini sudah bisa di-generate. Oh, seperti ini. Tinggal copy aja. Ya, tapi kalau mau manual satu-satu didefinisikan juga boleh, ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, kalau tidak ada saya lanjut kembali, ya. Oke, berikutnya adalah array. Nah, di dalam Golang kita bisa mendefinisikan array, ya. Ini sebagai contoh caranya berikut, ya. Saya punya cara definisikannya seperti ini, ya. Baris ke-6 var A ini 2 string, artinya di sini size-nya ada 2 array-nya, ya. Array dengan indeks ke-0 saya isi dengan hello, array dengan indeks ke-1 saya isi world, ya. Ini array. Kemudian kita bisa cetak nilainya dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan mungkin untuk basic programmingnya dari Golang? Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk ke web service, ya, Golang. Tapi ini masih basic, ya. Saya belum bahas yang kompleks. Kita masih basic. Silakan kalau ada pertanyaan atau bagian mana yang masih kelewat atau belum paham boleh ditanyakan.
Cara run di Sublime bagaimana? Sublime itu Pak, ini Sublime ini hanya sebagai IDE atau Integrated Development Environment atau lingkungan pengembangan aplikasi. Jadi kita nulis codingannya di Sublime, jalaninnya gimana? Jalaninnya kita gunakan keyword go spasiran ya, seperti itu. Tetap melalui command prompt ya. Kalau lewat Sublime seharusnya sih bisa ya, dari mana, saya jarang juga sih jalanin dari Sublime, dari command prompt. Nah, nanti kenapa lewat command prompt? Karena kedepannya ketika kita masuk ke backend ya dengan Golang, ini akan kita jalankan dengan perintah yang sama, go spasiran, nanti jalannya di dalam command prompt juga gitu untuk webnya. Kedepannya seperti itu. Oke, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silakan boleh bertanya. Sebelum kita masuk ke konsep web service ya. Oke, tidak ada ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Ya, berikutnya adalah kita masuk ke dalam web service ya. Nah, jadi web service ini apa? Jadi sebenarnya gini, saya jelaskan dulu ya. Ada dua cara mendefinisikan web service ya. Yang pertama, atau kita mendefinisikan API di dalam backend kita. Yang pertama adalah sistem monolitik ya. Monolitik ini misalkan kita punya suatu backend, di mana backend-nya ini ada SQL ya, terhubung ke SQL, root lah ya ke SQL. Ada select, ada apa lagi? Update ya, ada delete ya, ada insert dan lain sebagainya. Nah, code-nya ini melalui hanya satu service. Nah, kalau model seperti ini sebenarnya boleh saja, namun kelemahannya adalah kita agak kesulitan dalam melakukan scaling nanti. Ketika aplikasinya sudah mulai besar, sistem monolitik ini hanya bisa menambah memori, hanya bisa menambah apalagi hard disk ya, hanya bisa menambah performance pada server tersebut. Nah, kalau sekarang modelnya adalah kita sudah menggunakan backend ini dengan aplikasi yang terdistribusi ya, distributed application, di mana nanti service-service ini akan kita pisahkan berdasarkan fungsi tertentu. Misalkan ya, contoh ini API Grab ya, contoh. Nanti Android ya, atau iOS atau web sebagai front end, mereka akan mengakses API gateway, di mana API gateway ini akan menghubungkan ke banyak microservice yang ada. Dia akan menghubungkan ke service misalnya passenger management, akan menghubungkan ke service driver management, ke passenger web UI dan lain sebagainya. Nanti akan banyak terhubungnya gitu. Dan juga bisa banyak servernya, semakin banyak user atau semakin bertambah user, maka kita bisa dengan mudah menambahkan server ya, seperti itu. Sementara ketika menggunakan monolitik dalam pengembangan API ini terbatas ya, kita hanya mengandalkan satu sistem saja. Sementara kalau dengan microservice kita bisa mengandalkan banyak ya. Ini contoh microservice ya. Jadi front end akan mengakses ke gateway ya, gateway-nya ini akan mendistribusikan ke masing-masing server untuk dilakukan processing ya. Nanti didistribusikan, dilakukan processing di sini ya, kemudian fungsinya beda-beda. Misalkan yang ini mengambil API, yang ini mengambil dari internal database ya, yang server 3 misalkan mengambil dari API mana, server 4 koneksi ke payment dan lain sebagainya. Nanti akan dihimpun oleh server gate ya, gateway maksudnya. Nah, nanti front end akan bisa mengakses semua fitur tapi melalui gerbangnya yaitu server gateway. Ya, jadi karena Golang ini menurut subjektif saya ya bagus di dalam backend. Nah, makanya pada tutorial ini kita akan spesifik menggunakan Golang untuk tujuan membuat program backend. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Silakan. Ya, untuk file recordnya ini ada tersedia di YouTube Bisa AI ya. Nanti panitia tolong dibantu ya. youtube.com/bisa-ai. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Ya, tidak ada pertanyaan ya. Kalau ini ada. Cara running di Visual Studio bagaimana caranya? Caranya ya kita bisa install Visual Studio Code.
Kemudian kita gunakan, kalau nggak salah ada menu run di atasnya, kemudian tapi harus di setup dulu ya. Kalau nggak, runningnya lewat command prompt aja. Kenapa nggak mau lewat command prompt? Jadi kalau saran saya lewat command prompt aja gitu. Mau di Windows, mau di Linux, kan bisa lewat command prompt ya. Di Mac OS ya juga bisa lewat command prompt. Perintahnya tadi sederhana banget ya, go spasiran, nama ininya apa? Nama filenya. Ada lagi mungkin pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Website tampil ID pakai Golang, oh rahasia itu. Ya oke, saya lanjut lagi ya, biar cepat kita. Oke, berikutnya adalah kita coba membuat suatu web server. Nah, di Golang ini sudah tersedia web server yang bisa kita jalankan langsung tanpa kita install web server tambahan seperti Apache, Nginx ya. Itu tidak perlu kita install. Kok bisa? Karena di Golang sudah ada mekanisme web server internal. Caranya gimana? Caranya kita import library namanya net/http. Kemudian kita sisipkan fungsi namanya index ya. Index ini ketika apa namanya fungsi aja. Nanti akan kita atur ya routernya kemana. Nah, kalau kita lihat di sini, kita routingnya itu misalkan ketika ada yang ngeklik slash dalam webnya, maka akan diarahkan ke dalam fungsi atau akan dihandle oleh fungsi namanya index ya. Jadi ketika ada orang yang klik slash ya atau rootnya, maka akan diarahkan ke fungsi indeks, di mana fungsi indeks ini hanya mereturn apa kabar. Kalau ada fungsi lainnya gimana? Tinggal kita definisikan aja fungsi apa, fungsi apa, fungsi apa, gitu. Seperti itu ya. Nah, web servernya bisa kita running di berbagai port ya, misalkan di port 8080 ya, di port 5000 ya terserah, bebas, tinggal kita atur aja mau running di mana, gitu. Biasanya gini, ketika sudah di running ya web servernya, nanti akan misalnya kita stop web servernya, nanti portnya itu tidak otomatis ke close, sehingga kita perlu menggunakan perintah di dalam Linux ya, yaitu kalau nggak salah sih gini, perintahnya seperti ini. Kita melihat portnya 8080 atau saya lagi nggak ada yang nyala. Oke, coba kita jalankan ya nanti perintah ini. Oke, source code-nya nanti saya bagikan, jangan khawatir. Ya, sekarang kita coba buat ya dengan file yang baru, latihan2.go ya, package main. Kemudian, kemudian kita import ya. Yang diimport adalah fmp dan net http ya, net/http. Ya, net http ini digunakan untuk pekerjaan HTTP ya, atau web service nanti. Kemudian kita sisipkan fungsi main utama ya, seperti ini. Fungsi mainnya ini akan ada pemanggilan fungsi HTTP, kemudian handle function. Ya, ini kalau di MS Visual Code, Visual Studio Code, ini akan bisa autocomplete comment ya. Bisa seperti itu. Jadi sebaiknya sih di Visual Studio Code. Oke. Ya mungkin bolehlah saya pakai Visual Studio Code juga bisa. Atau ya nanti di sini dulu aja. Jadi Bapak Ibu silakan nanti gunakan Visual Studio Code aja. Kenapa? Karena bisa autocomplete ya. Maksudnya tinggal kontrol spasi, ini nanti muncul suggest-nya ya. Suggest-nya apa yang bisa Bapak Ibu tulis. Jadi tidak perlu manual seperti saya lakukan ini ya. Seperti itu. Kemudian kita masukkan ya, ini fungsinya ya seperti berikut ya. Nanti saya ambil file yang sudah jalan ya. Nah, nanti kita jalankan ya, ada di mana lokasinya ya. Contoh ya, misalkan saya ambil aja dari yang sudah ada server. Oke, ini oke, saya coba jalankan. Di sini adalah ya, kita jalankan go spasiran server 1.go. Oke, saya sekarang jalankan server 1.go.
Nah, ini sudah jalan. Di mana jalannya? Di localhost ya, localhost 4321 tadi saya aturnya. Benar ya. Nah, tapi di sini saya buat suatu, atau saya masukin aja deh. Bentar ya, ini saya buka aja yang udah ada. Ya, server 1 Go ya. Ini saya jadikan sebagai web service, sebagai web server dengan portnya 4321. Di mana saya menyiapkan fungsi namanya get ongkir ya. Get ongkir di sini bisa saya run seperti ini. Nah, nanti setelah saya run akan mengembalikan dalam bentuk data JSON seperti berikut. Datanya dari mana? Datanya dari API Raja Ongkir ya. Seperti ini. Jadi returnnya bisa apa namanya, bisa suatu file yang dinamis ya. Nah, ini saya jalankan di port 4321. Kemudian saya coba stop ya service-nya. Misalnya dengan, nah ini seperti ini, kita bisa gunakan perintah lsof ya, min i, portnya kita cek dulu, misalkan portnya, misalnya gini, kita coba jalankan ya, jalankan kembali. Nah, ternyata portnya ini misalkan dipakai gitu. Ada yang sudah pakai port server 1. Nah, ini kita kalau tidak secara otomatis kita bisa oh ini karena saya pakai Ctrl C kemudian di stop semua ya. Misalkan saya stop seperti ini. Nah, address-nya ini sudah digunakan. Nah, sekarang kita bisa gunakan seperti ini 4321 min i ya. Nah, ternyata PID 12343 misalkan seperti berikut, ini sudah apa namanya, menggunakan port misalnya 4321 ya. Kita bisa kill PID-nya, nanti kita jalankan kembali ya. Jadi bisa seperti itu. Kalau ada kendala portnya sudah digunakan ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Ya, berikutnya kita lanjut lagi ya di slide-nya. Ya, berikutnya kita bisa parsing URL ya ke dalam suatu URL tertentu. Misalnya kita punya URL, kemudian kita parsing datanya ya, datanya bisa didapatkan misalkan protokolnya apa, kemudian hostnya apa, path-nya apa, dan lain sebagainya. Ya, ini tadi microservice. Nah, berikutnya kita bisa dengan mudah menghubungkan antara Golang dengan MySQL. Caranya gimana ya? Cukup mudah ya. Kita tinggal import saja library namanya database SQL ya. Karena di database SQL ini sudah otomatis bisa kita panggil nanti MySQL-nya. Nah, contoh seperti berikut ya. Caranya sama seperti scripting pada umumnya untuk connect ke MySQL ya. Tinggal kita panggil library SQL, kemudian kita open connection ya dengan SQL-nya. Ini contoh apa namanya, usernya root ya. Kemudian database drivernya MySQL, kemudian portnya 3306 ya, contoh ini. Kemudian nama database-nya ini Go coba misalkan. Setelah kita connect, kita bisa query ya, query-nya langsung aja select dari data misalkan order by, dah selesai. Hasilnya kita coba tampilkan dalam bentuk struct ya. Jadi misalkan hasil return dari query-nya ini kita simpan di dalam struct namanya product. Nanti di append ke dalam product, nanti simpan semua di sini ya. Ada objek 1 sampai dengan objek N yang ada di dalam database. Sehingga nanti ketika kita ingin keluarkan datanya dalam bentuk REST API atau dalam bentuk JSON, ya ini juga menjadi lebih mudah karena sudah tersimpan di dalam struct ya. Makanya tadi saya bilang kita bisa menggunakan struct untuk berbagai hal ya, seperti return dari query di MySQL ya, atau SQL, NoSQL, dan lain sebagainya, bisa. Kemudian kita bisa memanfaatkan untuk apa namanya, return JSON ya, dan sebagainya. Nah, nanti di sini kombinasi di antara SQL dengan REST API ya, ini
Nanti ada siaran ulangnya, bisa dilihat ya, tinggal di pause saja. Kelihatan ya, ini saya coba zoom dulu biar kelihatan. Salah. Ya, seperti ini. Ya, caranya sama ya, kita definisikan ini karena table yang saya buat ini hanya satu table ya, namanya produk. Fieldnya ada 3, ada SKU, ada product name, ada stock ya. Kemudian saya definisikan di dalam struct-nya. Kemudian berikutnya, saya definisikan struct lagi untuk struct yang khusus untuk response. Sementara yang produk ini written dari query MySQL kan. Kalau yang ini struct yang digunakan untuk response berupa JSON ya. Ini akan diresponkan dalam bentuk JSON struct yang ini. Oke, kemudian kita atur routernya ya. Di sini routernya banyak. Kalau tadi kan kita menggunakan routernya itu dengan ini yang saya coba ini dengan MUX ya. MUX ini salah satu routing yang bisa Bapak Ibu gunakan ya. Kemudian kita buat fungsi yang menghandle-nya yaitu get products ya, contoh. Kemudian return all product yang ini. Nah, kemudian di sini kita buat koneksi ke MySQL, nama database-nya gue coba. Hasil dari query, select semua data dari table products akan saya simpan ke dalam array ya, array product namanya. Di mana dia menyesuaikan dengan akan disesuaikan dengan struct product. Jadi ini struct ini sama dengan struktur yang ada di SQL ya, struct produknya. Kemudian hasilnya akan saya encode dengan JSON. Kenapa dengan JSON? Karena JSON ini salah satu format yang cukup cukup sering digunakan oleh backend programmer untuk dapat service ini atau API diakses oleh front end ya. Jadi dengan JSON kita encode, apa yang di-encode yaitu response prod ya, di mana response prod ini mengacu kepada struct dari response product. Nah, di sini jadi formatnya sudah sesuai ya. Jadi ini struct ini sangat bermanfaat untuk penyimpanan objek yang sifatnya dinamis nanti. Ya. Oke, berikutnya ini hasilnya ketika kita jalankan programnya. Saya coba jalankan ya. Nanti seperti ini hasilnya. Ukuran misalkan apa tadi namanya server 2. Oke, saya jalankan server 2. Kita lihat program server 2 ada apa. Ya, ini programnya select semua data, kemudian kita jalankan di port 5432. Ya. Oke, kemudian saya coba akses dengan alamat localhost portnya 5432. Kemudian kita coba panggil fungsi namanya getProduct. Ya. Sebentar, kita cek dulu. Oh, ternyata ada error. Sebentar. Oh, database-nya belum saya nyalakan. Oke, saya nyalakan dulu ya sebentar database-nya. Oke, ya, kita nyalakan dulu database-nya. Jadi ini database-nya ini dengan MySQL. Bisa nggak dengan database lain, misalkan dengan NoSQL atau dengan PostgreSQL, itu bisa juga ya, silakan dicoba, dieksplor, banyak tutorialnya. Nah, hasilnya nanti seperti ini ya. Nah, ini flow-nya bagaimana? Flow-nya tadi ya, saya coba bahas di sini. Flow-nya adalah kita coba select semua data. Ketika ada user panggil service namanya get product ya, dipanggil dari port 5432 get product. Kemudian yang dilakukan get product ya adalah mengambil data dari MySQL, semua data ya. Nanti Bapak Ibu bisa kirimkan parameter di sini. Parameternya apa? Ya misalkan query-nya misalkan apa ya, yang SKU-nya lebih besar, yang stoknya misalkan lebih besar daripada 50. Boleh ya, itu parameter tambahan. Nah, kemudian setelah kita select dari SQL, langkah berikutnya adalah tinggal kita ubah dalam bentuk JSON ya. Di mana dalam bentuk JSON hasilnya seperti ini ya. Ini JSON array dan ada produknya di dalamnya ya. Seperti itu. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan mungkin? Silakan. Untuk struct bisa dipisahkan sendiri filenya Pak? Bisa ya, silakan nanti dicoba. Ini nggak bisa ke handle semua nih kalau sekarang kita coba. Tapi bisa ya kita pisahkan. Sama seperti di C++ ya. Ini sama untuk di Golang.
Nah, kalau sudah dalam bentuk JSON, artinya front end sudah bisa akses service ini. Jelas ya? Jadi sudah bisa akses service yang sudah kita buat. Oke, berikutnya kita juga sebagai back end ya pasti akan membutuhkan request ke service ya. Contohnya sebagai berikut. Ya, di sini saya buatkan program untuk request service ya. Ini kan service-nya udah ada nih. Service-nya udah ada. Nah, sekarang kita buatkan program untuk request service. Jadi outputnya nanti jadi ibaratnya kita posisi golangnya sebagai front end gitu. Bisa ya. Kita posisikan sebagai front end juga bisa. Ini sama, kita siapkan struct-nya untuk products ya. Kalau bingung dengan struct, tinggal online converter struct aja. Yang ini ya, tinggal masukkan contoh gini misalkan. Nah ini kayak gini nih, bingung saya. Udah kopikan aja, masukkan ke dalam JSON to go struct. Udah jadi seperti ini doang kan struct-nya. Jelas ya? Walaupun datanya banyak, dia bisa generate, oh kopanya seperti ini. Sejauh yang saya coba, saya belum pernah error sebanyak apapun. Ini dengan situs ini bagus nih, JSON to go ya. Oke, kita coba lagi di sini. Tadi sampai mana? Oh ya, oke. Kita coba berikutnya. Kita ambil service. Posisi kita misalkan sekarang sebagai front end. Ya. Kita sebagai front end mau mengambil service atau kita sebagai sebagai server get yang ngambil data dari server 1 dan server 2. Bisa nggak? Bisa ya. Caranya gimana? Oke, saya lihatkan. Caranya seperti ini. Ya, pertama kita, atau misalkan gini, server gateway ini akan kita gunakan untuk mengambil data dari server 1 dan server 2. Saya ulangi ya. Server get ini, dia akan mengambil data dari server 1 dan server 2. Nah, kemudian dia akan mengoutputkan ke dalam front end. Ya, artinya dia akan punya API sendiri. Oke, sekarang kita lihat server get-nya seperti apa. Server get-nya di sini saya punya dua handle function ya. Ada get data server 1 dan get data server 2 yang bisa diakses oleh front end ya. Kemudian ketika front end akses get data server 1, dia sebenarnya akan mengakses data di sini ya, tapi melalui gateway, tetap melalui gateway, tidak bisa langsung ke server 1. Karena nanti akan dikunci dengan mekanisme misalkan dengan apa namanya public key ya dan sebagainya. Jadi tidak bisa langsung ke server 1, tapi harus melalui gateway. Kenapa harus melalui gateway? Karena nanti akan kita pasang authentication di sini. Bisa dengan OAuth ya, bisa dengan autentikasi dengan cara lainnya ya, SSO dan lain sebagainya. Nah, kemudian misalkan ini get data server 1 diakseslah oleh front end Android misalnya, akses. Ketika diakses, dia akan memanggil fungsi get data server 1 di mana fungsinya memanggil localhost 4321 yang mana tadi? Yang server 1 ya, yang ini get ongkir. Nah, di mana ketika front end mengakses get data server 1, maka server gateway akan mengakses server 1. Jadi dia yang posisinya request ke server 1. Cara requestnya gimana? Ini tinggal gunakan HTTP new request ya. Tipenya adalah get. Kalau kita ingin post juga bisa post, kemudian get, apalagi update, delete itu juga bisa ya. Tipe atau metodenya bisa kita ganti. Kemudian kita baca semua data yang dikirimkan. Setelah dibaca, kita coba ekstrak ya dengan JSON unmarsal ya, yang artinya adalah kita mengekstrak data JSON ya, seperti itu. Kalau kita gunakan marsal berarti ya ini kita unmarsal, ini kita ekstrak ya data dari server yang ini kita ekstrak ya masing-masing datanya. Kemudian kita encode kembali agar nanti front end mendapatkan data yang ini. Jadi nanti jalannya akan seperti ini. Saya coba jalankan ya. Tadi apa? Server get. Go run server get. Tapi semua source code akan saya bagikan setelah ini selesai. Nah, sekarang sudah jalan ya. Linknya adalah localhost 1234 ya. Sekarang saya jalankan coba. Localhost 1234/get data server 1 ya. Nah, ketika saya jalankan saya bisa dapat datanya seperti ini.
Bagaimana kalau server satunya saya matikan? Server satu tadi yang ini ya, saya matikan nih. Coba kita request lagi. Pasti tidak bisa dapat. Kenapa? Karena server satunya kita matikan. Di mana server satu ini yang mengakses ke API Raja Ongkir tadi. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan get data server 2 saya akses, masih bisa. Kenapa? Karena server 2-nya nyala, gitu kan. Ketika ini nyala, bisa. Kalau saya matikan servernya, saya akses ulang, nggak bisa ya. Saya nyalakan kembali ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini sangat enak banget ya kalau saya lihat, kita bisa lihat sama-sama ya tadi ya. Mudah banget kan, hanya beberapa file bisa connect ke mana-mana gitu. Jadi buat microservice jadi lebih cepat dibandingkan kita membuat monolithic system ya. Nah, tapi gini, kalau ingin buat oke. Okay. Jadi mungkin kita kaitkan dengan Gradle ya. Nah, jadi ada suatu project builder ya namanya Gradle, mungkin pernah dengar Gradle. Nah, jadi dengan Gradle kita bisa build Golang ya. Tapi nanti dengan apa namanya bahasa Gradle-nya mungkin bisa Groovy ataupun dengan apa ya satu lagi ya. Bisa dengan Groovy, satu lagi bisa dengan apa gitu. Nah, itu bisa kita build dengan Golang ya bisa. Jadi nanti mirip-mirip kayak kalau belajar Android Studio kan ada Gradle-nya tuh, nanti bisa di generate ya. Nah, kemudian kita atur Gradle-nya dan lain sebagainya, itu bisa dari situ. Nah, Eclipse mungkin dia pakai Gradle juga ya, mungkin bisa ya seperti itu, bisa jalan di di Gradle ya. Teman-teman serta. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi pemrograman Golang ini merupakan salah satu opsi yang bisa kita manfaatkan untuk membangun suatu back-end ya. Karena back-end ini merupakan salah satu kunci dari startup digital saat ini ya, yang mana banyak memanfaatkan sistem back-end dan front-end ya. Sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan Golang ya, dan berhasil ya, karena sederhana dan mengadopsi beberapa sistem. Jadi kita melihat apa namanya, dengan Golang kita bisa mengadopsi beberapa hal yang ada di dalam C++ ya, dalam bahasa C ya, seperti struct salah satunya. Di mana struct ini bisa menjadi suatu objek yang nantinya akan bisa dikombinasikan dengan JSON ya, tadi menyimpan objek dari JSON, menyimpan objek dari SQL dan lain sebagainya ya. Nah, jadi ini kelebihan dari Golang yang mungkin tidak dimiliki oleh programming lainnya. Kemudian juga di Golang, setelah tadi saya demokan, kemudahan juga membuat REST API, ya, kemudahan juga dalam mengakses REST API, kemudahan dalam membuat microservice. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang masih berminat untuk mempelajari Golang ya, terutama untuk back-end, ada tutorial berikutnya yang bisa Bapak Ibu ikuti nanti, dicek saja bisa tampil ya, ditampil. Khusus mengenai Golang REST API dan juga microservice ya, seperti itu. Jadi hari ini tidak bisa kita cover semua. Ya, jadi itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya dan sudah hadir. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.